Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang selalu memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada para hamba. Yang terkadang Allah memberikan kenikmatannya dan pemberiannya tanpa diminta. Allah Subhanahu wa ta'ala secara cuma-cuma memberikannya tanpa kita harus membayarnya. Walaupun terkadang, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala meminta dari kita, menuntut dari kita beribadah kepadanya, namun ketahuilah sesungguhnya kebaikan ibadah itu bukanlah kembali kepadanya, namun maslahat dan manfaatnya itu kembali kepada sang hamba. Bersyukur kepada Allah, maka ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan pada nikmat yang ada kenikmatan yang lainnya. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bila kita ikuti petunjuk ajarannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita sampai ke surga. Ketaatan kepada Rasulnya merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang kedua tentang adab, dan kita akan menyempurnakan pembahasan adab terhadap hewan di pertemuan kali ini. Dan insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan memasuki subjudul baru, yaitu adab persaudaraan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adab yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang adab terhadap hewan adalah tidak tersibukkan dengan hewan tersebut dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki hewan atau memelihara hewan yang boleh untuk dipelihara, memenuhi pemberian makan hewan-hewan tersebut atau pemberian minum hewan-hewan tersebut,
atau penyelamatan terhadap hewan yang dilakukan, ini jangan sampai ya seorang hamba tersibukkan dengannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bermain-main dengan hewan tersebut, ini melalaikan seorang hamba dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, Allah seru orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan dalam diri mereka, yang mengaku beriman. Maka mereka terpanggil dengan ayat ini. Allah panggil mereka dengan seruan keimanan agar mengambil perhatian terhadap apa yang akan Allah sampaikan berikutnya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara harta tersebut adalah hewan yang dimiliki. Hewan yang dimiliki yang tentunya bisa jadi dibeli. Andaikan pun tidak dibeli, mungkin diberi hadiah kepadanya. Nah, ini menjadi harta baginya. Jangan sampai hewan-hewan tersebut, harta yang termasuk hewan, ya, begitu juga anak-anak, ini melalaikan kita sebagai hamba untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, zikir itu ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah zikir dengan lisan, dan ini yang biasa. Zikir dengan lisan, dzikru bil lisan, yaitu zikir dengan lisan. Yang kedua adalah dzikru bil jinan, yaitu zikir dengan hati. Kemudian yang ketiga dzikru bil arkan, yaitu zikir dengan anggota badan. Baik, zikir dengan lisan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah zikir yang biasa kita pahami dan kita lakukan. Seperti zikir yang dibacakan setelah atau zikir yang dibaca setelah sholat fardu, mulai dari istighfar setelah sholat, ya, sampai membaca surat-surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat, yaitu al-mu'awwidzat. Demikian pula ayat kursi, demikian, ya. Begitu juga zikir di waktu pagi dan petang hari, zikir ketika masuk rumah atau keluar rumah, zikir hendak tidur atau bangun tidur, zikir mau masuk kamar mandi atau keluar kamar mandi, dan seterusnya, zikir-zikir yang lainnya. Nah, inilah adzikru bil lisan, zikir dengan lisan yang biasa kita lakukan. Baik itu zikir yang bersifat muqayyad, yaitu yang dia ada sebab dan dia terkait dengan waktu. Ada yang dia mutlak, zikir yang tidak ada kaitan dengan waktu dan bilangan. Kapan saja mau berzikir, seperti ucapan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, atau berselawat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, atau istighfar astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, zikir-zikir seperti ini semuanya, ya, adalah adzikru bil lisan, zikir dengan lisan.
Bahkan termasuk zikir adalah doa, karena tentunya ketika berdoa adalah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, zikir dengan lisan seperti ini maka jangan sampai terlalaikan kita ya oleh harta kita maupun anak-anak kita. Ya jangan sampai. Andaikan pun kita harus memenuhi kebutuhan anak dan istri kita yang menjadi kewajiban bagi kita, maka tidak mengapa sambil berjalan memenuhi kebutuhan anak dan istri bagi laki-laki, mungkin bagi wanita adalah suami dan anaknya, maka sambil berzikir dengan lisan maka ini bisa dilakukan. Seorang istri berzikir ya sambil masak. Seorang istri zikir sambil ya menjemur pakaian, menggosok pakaian. Zikir sambil menyuapkan makanan ke mulut anak-anaknya, demikian. Seorang suami juga demikian, sambil bekerja dia berzikir bisa. Demikian, ya. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'an. Karena zikir ya, dan karena membaca Al-Qur'an adalah membaca kalamullah, maka tentunya ingat kepada Allah. Demikian, ya zikir ya kepada Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan membaca Al-Qur'an termasuk zikir yang paling afdal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini zikir ya dengan lisan. Jangan sampai kita terlalaikan ya oleh ya harta kita, termasuk hewan, pemenuhan hak-hak hewan ya. Begitu juga ya jangan sampai terlalaikan oleh anak-anak kita, ya pemenuhan hak-hak anak kita. Ya, bukan berarti diabaikan pemenuhan hak-hak tersebut, tidak. Namun sambil memenuhi hak-hak tersebut maka bisa dilakukan zikir secara bersamaan, zikir dengan lisan. Demikian. Baik, yang kedua adalah az-zikru bil jinan, zikir dengan hati. Zikir dengan hati maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Yang ini akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memunculkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia bila mengingat Allah dalam hatinya walaupun tak tersebut dalam lisannya, maka ia bisa menangis karena takut kepada Allah atau menangis karena harap kepada Allah, demikian, atau karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Nah, termasuk zikir dengan hati adalah memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir dengan hati adalah seperti seseorang yang dia ya merenungkan atau bertafakkur ya atau bertadabbur terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika duduk mendengarkan kajian, baik itu kajian tentang tauhid atau akidah atau tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, demikian. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami hukum-hukum Allah itu zikir kepada Allah. Oleh karenanya ketika bertanya kepada ulama ya, itu merupakan bentuk ya bertanya kepada ahlul ilmi. Ya. Bertanya kepada ahlu zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 7, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Kata para ulama, ahlu dzikir itu ditafsirkan adalah ulama ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Mengapa demikian? Karena ternyata zikir ya, Al-Qur'an itu disebut dengan az-zikr. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala
Dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Qur'an itu. Al-Qur'an disebut dengan adzikr oleh Allah Subhanahu wa taala karena membaca Al-Qur'an itu bisa ingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah ya yang menjaganya. Baik ya, ketika memahami Al-Qur'an maka jadilah dia ahlu dzikr. Ya, orang yang paham dengan adzikr tadi. Ya. Maka mereka lah ulama, demikian. Nah, orang-orang yang mereka memahami Al-Qur'an berarti mereka sedang zikir. Walaupun mereka tidak membacanya, tapi mereka sedang memahaminya dengan hati mereka. Itu zikir dengan hati, demikian, ya. Berikutnya adalah az-zikru bil arkan, yaitu zikir dengan anggota badan. Ya, tentunya zikir dengan anggota badan ini adalah perpaduan antara ya zikir dengan anggota badan dengan zikir dengan hati. Demikian. Ya, ketika seseorang contohnya dia mendengarkan azan, lalu dia menjawab azan, hatinya teringat bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Allah perintahkan dia untuk sholat, demikian. Maka merupakan bentuk zikir dengan anggota badan adalah hatinya memerintahkan anggota badannya untuk sholat, bergerak, menggerakkan kakinya ya berjalan menuju masjid untuk sholat, demikian. Berwudu lalu sholat, demikian ya, itu zikir dengan anggota badan. Begitu juga zikir dengan anggota badan adalah seseorang yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk mencari nafkah. Maka hatinya ingat Allah, bahwasanya Allah yang memerintahkannya untuk ya mencari nafkah. Maka hatinya memerintahkan dirinya untuk keluar mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, seperti anak dan istrinya, istri dan anaknya, atau orang tuanya, demikian. Maka dia keluar mencari nafkah. Nah, demikian. Ini gabungan antara zikir hati dengan zikir anggota badan. Jadi zikir anggota badan ini pada umumnya muncul karena zikir dalam hati. Zikir ingat Allah di dalam hatinya. Lalu ya dia aplikasikan dalam bentuk ya zikir ya anggota badan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ya zikir dengan anggota badan adalah yang meninggalkan larangan-larangan, kemaksiatan yang merupakan kedurhakaan kepada Allah, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Seseorang yang mendapatkan tawaran kemaksiatan, baik itu dari syaitan, dari kalangan jin yang membisikkan ke dalam hatinya, atau syaitan dari kalangan manusia yang mengajaknya untuk melakukan pelanggaran, keharaman, dosa dan kemaksiatan, maka hatinya ingat kepada Allah, bahwasanya Allah itu melihatnya, Allah telah melarangnya. Maka dia takut untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Lalu hatinya memerintahkan dia untuk menjauhi, untuk menolak tawaran tersebut. Bisikan tersebut ditepisnya. Ya, ajakan manusia yang mengajak kepada keburukan tersebut dia tolaknya, dia menolaknya. Ya. Lalu dia pun menghindarinya. Dia bergerak untuk menjauhinya. Demikian. Nah, seperti itu. Zikir dengan anggota badan, demikian. Nah, itu pada umumnya muncul karena zikir dengan hati. Ya, itu gabungan antara adzikru ya bil jinan yang kemudian berakibat kepada adzikru bil arkan.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, jangan sampai ya zikir kita ya, baik itu zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan anggota badan, ini terlalaikan oleh harta kita. Di antaranya adalah hewan-hewan, walaupun dalam kondisi memenuhi hak-hak hewan tersebut. Begitu juga jangan sampai ya terlalaikan oleh anak-anak kita. Demikian kita dapatkan banyak ya, banyak orang yang dia terlalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan ya, contohnya seorang laki-laki atau seorang wanita jomblo dulunya, laki-laki, atau jomblowati kalau perempuan ya. Nah, setelah mereka menikah, mendapatkan pasangan, ditambah lagi lahir dari mereka anak-anak. Nah, seperti itu ya. Mereka sudah tidak lagi belajar ilmu agama, tidak lagi hadir ke kajian-kajian. Nah, ini sesungguhnya mereka terlalaikan ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau seandainya mereka sibuk, tidak punya cukup waktu untuk bisa hadir di kajian, setidaknya bisa menghadirkan kajian di rumah. Seperti apa? Ya, memasang parabola, TV satelit, ya, kemudian membuka kajian-kajian ilmiah, dibuka di rumah, didengarkan. Atau media sosial yang saat ini ya, internetan ya, untuk bisa mendengarkan atau mengikuti kajian ilmiah lewat YouTube atau lewat media yang lain. Nah, seperti itu. Demikian, jangan sampai terlalaikan ya. Nah, kalau kita beriman, kita diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan ayat ini. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian, diantaranya hewan-hewan itu, dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini menjelaskan ya kepemilikan hewan, ya memiliki hewan ini apabila ternyata hewan ini ya diarahkan dan diperuntukkan di jalan kebaikan, ya maka ketahuilah ini dia akan memberikan kebaikan dan pahala kepadanya. Ya, jangan sampai terlalaikan dari melakukan kebaikan. Perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, begitu juga Imam Bukhari, dan lafadznya ini lafadz Imam Bukhari. Baik ya. Rasulullah pernah bersabda tentang kuda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al khairu li salasatin. Kuda itu untuk 3 hal. Lirajulin ajrun wa lirajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Ya, bagi seseorang kuda itu bisa mendatangkan pahala, bagi seseorang kuda itu bisa menjadi sesuatu yang menutupi dirinya ya, kekurangannya ya, dan bagi seseorang kuda itu bisa mendatangkan dosa. Demikian. Fa ammal ladzi lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah fa atala laha fi marjin aw rawdatin wa ma asabat fi tiyaliha dzalika minal marji awir rawdati kanat lahu hasanatun kanat lahu ya hasanatin, betul ya. Walau annaha qata'at tiyalaha fastannat syarafan aw syarafaini kanat asaruha wa arwasuha hasanatin lahu. Walau annaha marrat bin nahrin fasharibat wa lam yurid an yasqiyaha
kana dzalika lahu hasanatin wa hiya li dzalika ar-rajuli ajrun. Baik, kita akan terjemahkan. Adapun orang yang mendapatkan pahala karena kudanya adalah seseorang yang menambatkan kuda tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jadi hewan tersebut ternyata dijadikan sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata ya, tatkala ia menggiringnya atau menambatkannya ya di satu tempat, lalu dia makan makanan di tempat tersebut atau di kebun, maka apa saja yang dia dapatkan ya di tempat tersebut dari makanan ya atau di kebun tersebut, maka itu akan menjadi pahala baginya. Jadi kuda tersebut kalau memang dijadikan, diniatkan, ditujukan untuk ketaatan kepada Allah seperti fisabilillah, ternyata apa yang dimakannya, walaupun makanan tersebut tidaklah disediakan oleh pemiliknya, ternyata itu menjadi pahala bagi pemiliknya, seolah-olah dia menghidangkan makanan itu, pakan kuda tersebut kepada sang kuda, demikian menjadi pahala baginya. Dan andaikan dia telah beralih ya, dia sudah terhenti dari tempat makannya tersebut, lalu dia bergerak mendaki satu bukit atau dua bukit, maka jejak-jejak kakinya ya dan kotorannya itu menjadi kebaikan baginya. Masya Allah, lihat, kuda tersebut yang ketika memang diarahkan untuk kebaikan, walaupun barangkali dia ini tidak ikut dalam peperangan, tapi kudanya ya itu ditujukan untuk fisabilillah, di jalan Allah, untuk ketaatan ya, maka para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ternyata ketika kuda tersebut sudah terhenti dari proses makannya, lalu diarahkan untuk fisabilillah ya, bergerak mendaki satu bukit atau gunung atau dua gunung dan seterusnya. Nah, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, langkah-langkah kakinya demikian pula kotoran yang dikeluarkannya, maka ini ternyata menjadi pahala bagi pemiliknya. Masya Allah, luar biasa ini ya. Lihat, apabila ya ternyata hewan tersebut ditujukan untuk ketaatan kepada Allah, semuanya menghasilkan kebaikan ya. Demikian disebutkan berikutnya, dan andaikan kuda tersebut melewati sungai lalu dia minum, padahal ya orangnya tidak memberikan minum kepada hewan tersebut. Jadi kudanya sekedar minum, tapi minumnya tidak dihidangkan kepadanya. Karena melewati sungai maka dia minum. Nah, orang yang memiliki kuda tersebut, yang diniatkan tadi kudanya untuk fisabilillah, untuk taat kepada Allah, maka kana dzalika lahu hasanatin, itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Masya Allah, ya luar biasa ini ya. Nah, itu semua bagi orang tersebut ya ada pahala. Masya Allah, luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila kita coba kiaskan, nah kita katakan saja lah, barangkali kita saat ini nggak punya nggak punya hewan-hewan, kita nggak punya hewan saat ini ya, tapi kita punya kendaraan. Nah, mulai saat ini coba rubah niat, mindsetnya dirubah. Kendaraan-kendaraan yang kita miliki saat ini, baik itu ya mungkin sepeda dayung atau sepeda bermotor, atau mungkin kendaraan roda 3, roda 4, mulai dari yang mungkin
sederhana sampai yang mahal barangkali, ya, baik itu yang roda 2 pun sama, ya, maka coba, ya, diniatkan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Loh, bagaimana fi sabilillah? Ya di jalan Allah, yaitu di atas ketaatan kepada Allah. Ini niatnya. Walaupun awalnya memiliki kendaraan tersebut itu adalah untuk urusan dunia barangkali, ya. Maka saat ini rubah niatnya, punya kendaraan itu untuk fisabilillah, di jalan Allah. Walaupun tidak harus berperang, tapi ketahuilah ketaatan kepada Allah itu fisabilillah, demikian. Atau membantu orang lain untuk taat kepada Allah itu fisabilillah. Jadi kendaraan itu diarahkan, ya, untuk di jalan Allah, untuk membuat diri taat dan orang lain taat. Nah, demikian. Seperti contohnya, ya, dalam rincian ketaatan tersebut, ya, apa saja? Seperti kendaraan itu ditujukan, ya, untuk berangkat ke masjid, mendirikan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Diarahkan kendaraan tersebut untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah yang dengannya diketahui, ya, perintah-perintah, hal-hal yang baik, maka dikerjakan. Untuk juga diketahui larangan-larangan dan keharaman-keharaman Allah untuk ditinggalkan. Dan demikian, ya, seperti itu. Begitu juga, ya, kendaraan tersebut ditujukan untuk memenuhi perintah Allah mencari nafkah. Lihat, ya. Atau kendaraan tersebut, ya, diniatkan ditujukan untuk, ya, menyambung tadi silaturahim yang diperintahkan oleh Allah. Demikian, seperti itu. Maka ini semua fisabilillah, ya. Maka apa saja yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan untuk kendaraan tersebut, mulai dari bahan bakarnya, ya, begitu juga perawatannya, perbaikannya, seperti mungkin, ya, kalau kendaraan tersebut harus, ya, menggunakan bahan bakar, ya, bensin dan seterusnya, ya, maka ini akan bernilai pahala. Begitu juga kalau seandainya harus mengganti olinya, maka olinya juga ini ketika dikeluarkan biayanya menjadi pahala, tidak sia-sia. Begitu juga kalau seandainya harus mengganti ban atau perbaikan ban, nah seperti itu, atau perawatan, perbaikan dan seterusnya, ini akan mendatangkan pahala. Dan luar biasanya tadi Rasulullah menyebutkan bahwasanya, ya, kotoran-kotoran kuda, demikian pula tapak kaki kuda, langkah-langkah kuda ini, bekas-bekasnya, bekas langkah kaki kuda ini yang ditujukan di jalan Allah beserta dengan kotorannya, itu akan menjadi pahala bagi pemiliknya. Bila ini memang ditujukan untuk fisabilillah, ketaatan di jalan Allah. Nah, kalau kita coba kiaskan kendaraan-kendaraan kita saat ini, walaupun dia benda mati, namun dia bisa membawa kepada ketaatan dan ditujukan memang untuk ketaatan kepada Allah, untuk, ya, menghadiri sholat 5 waktu, untuk sebagai sarana menghadiri kajian-kajian ilmiah, sebagai sarana juga untuk, ya, menyambung tali silaturahim, sebagai sarana juga untuk, ya, mencari nafkah, bukan untuk gaya-gayaan, ya. Ketahuilah ini fisabilillah, maka Masya Allah, putaran bannya, saya meyakini kalau memang niatnya demikian, putaran bannya, demikian pula hasil, ya, asap pembakarannya, ini mudah-mudahan menjadi pahala bagi sang pemiliknya bila memang dia niatkan untuk ketaatan kepada Allah, itu fisabilillah. Kita akan sebutkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah." Apabila seseorang itu dia keluar mencari nafkah, menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia fisabilillah. Lihat, ya, fisabilillah.
Wa idza kana kharaja yas'a ala walidayhi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dan apabila ia keluar menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia fi sabilillah. Masya Allah, lihat itu, ya, itu mencari nafkah. Ya tentunya kalau mencari nafkah ini adalah dia merupakan ya ketaatan, itu urusan dunia. Namun ini adalah menjadi fi sabilillah, maka kita katakan dalam urusan-urusan yang memang asalnya adalah ibadah, seperti menghadiri sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, ya. Begitu juga menghadiri kajian-kajian ilmiah di tempat-tempat terjauh barangkali, ya. Maka ini fisabilillah, begitu. Termasuk diantaranya adalah ya bersilaturahim. Demikian para hamba Allah, ya. Nah ini fisabilillah. Jadi kalau kendaraan-kendaraan kita disamakan dengan tadi kuda yang juga kendaraan, ya. Kendaraan-kendaraan kita walaupun dia benda mati, ketahui biaya yang dikeluarkan untuk ya bahan bakarnya, perawatan dan perbaikannya, bahkan langkah-langkahnya, kalau kita katakan berarti putaran bannya. Begitu juga ya pembakaran, hasil pembakarannya, yang kalau di kuda Rasulullah menyebutkan itu kotorannya, ya. Kalau untuk kendaraan ini adalah yang dia butuh bahan bakar, maka hasil pembakarannya, asapnya, maka itu menjadi kebaikan bagi pemiliknya yang diarahkan kendaraan itu untuk ketaatan kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya meyakini itu, ya. Mudah-mudahan keyakinan saya ini mendapatkan pahala, ya. Dan Anda bisa juga termotivasi dengan hal seperti ini, ya. Tapi ingat, rubah niat kita memiliki kendaraan itu untuk ketaatan di jalan Allah. Maka dia fi sabilillah, demikian, ya. Wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan wa lam yansa haqqallahi fi riqabiha wa la duhuriha fahiya lahu sitrun. Dan seseorang yang menambatkan kuda tersebut taghanniyan untuk mencukupi dirinya, maksudnya untuk taghanniyan dia menjadi cukup, ta'affufan yang dia ini ya mencukupi dirinya dan dia tidak meminta-minta kepada orang, dan dia tidak melupakan hak Allah pada lehernya, demikian pula pada punggungnya, maka itu menjadi penutup bagi dirinya. Apakah ini menjadi sitrun, yaitu menjadi penutup dari neraka, atau menjadi penutup dari rasa malu yang akan menimpa dirinya? Demikian. Bisa jadi, wallahu taala alam. Kita lanjutkan dalam hadis riwayat Tabrani tadi, Rasulullah mengatakan, ya, wa idza kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha fahuwa fi sabilillah. Nah, kalau dia keluar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, yang dia menahan dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang, dengan dia mencari nafkah tersebut, maka dia fi sabilillah. Lihat, untuk dirinya itu fi sabilillah. Dan ini tentunya menutupi dirinya ya dari meminta-minta, ya. Jadi tidak berbelas menggantungkan harapan kepada orang lain, demikian. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa niwa'an li ahli al-islami fahiya alaihi wizrun. Dan seseorang yang menambatkan kuda tersebut karena fakhran, bangga-banggaan, wa riya'an, dan pamer-pameran, wa niwa'an li ahli al-islam, dan memusuhi orang Islam, fahiya alaihi wizrun, maka kuda itu menjadi dosa baginya. Nah, begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kalau kita
Gabungkan dengan hadis yang lain dan kita akan sempurnakan hadis riwayat Tabrani tadi. Rasulullah mengatakan, wa idza kharaja, ya, riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Nah, kalau dia keluar tapi riya'an, pamer-pameran, wa mufakharatan, dan bangga-banggaan, maka dia fi sabili syaitan, dia di jalan syaitan, maka jadi dosa. Lihat tuh ya. Nah, kalau kita punya kendaraan, baik hewan ataupun untuk ataupun kendaraan-kendaraan ya yang dia bermesin, tapi untuk riak-riaan, bangga-banggaan, kita dapatkan ada orang, masya Allah, ya, kalau beli kendaraan itu kendaraan yang mewah-mewah. Ya, kalau untuk bangga-banggaan, ketahui itu jadi dosa, ya. Tapi Ustadz, saya memang awalnya begitu. Ya, rubah niatnya gitu. Kalau sudah terlanjur, insya Allah bisa dirubah. Insya Allah dirubah. Walaupun harus kendaraan itu besar, tidak masalah. Kalau sudah terlanjur demikian. Kalau untuk memulai awal memang berat untuk fisabilillah, ya. Karena sesungguhnya kalau kendaraan yang biasa saja itu tidak masalah kan untuk digunakan, karena sudah mencukupi. Tidak harus yang mahal-mahal. Ya, demikian. Namun kalaupun seandainya sudah terbeli, Ustadz, betul awalnya saya memang punya ini ya supaya nampak gagah, ya, bisa rasa ada bangga dikit. Nah, begitu. Nah, ini kesalahan. Tapi bisa dirubah insya Allah. Kan ini masalah niat. Ya, kita katakan ini hadis Rasulullah. Kalau kuda, seseorang itu punya kuda, bisa jadi memang awal membelinya untuk bangga-banggaan. Memang kuda ini, ya, itu lebih gagah ketimbang yang lainnya. Ya, kuda ini memang lebih gagah ketimbang yang lainnya. Dia kendaraan yang lebih cepat geraknya. Ya. Ini digunakan oleh para pendekar kalau dalam peperangan dahulu. Ya, seperti itu. Nah, ini sangat mungkin memang seperti itu, tapi ketika ternyata dirubah niatnya untuk fisabilillah, nah, ini menjadi kebaikan ternyata. Nah, oleh karenanya kalaulah awalnya kita ini membeli kendaraan memang niatnya adalah untuk bangga-banggaan dan pamer-pameran, maka rubah niat sekarang. Akui kesalahan terdahulu, tobat. Nah, begitu. Karena memang salah, tidak mengapa. Bukan maksudnya niat bangga-banggaan itu tidak mengapa, bukan. Maksudnya yang sudah terjadi itu dirubah, itu tidak mengapa dan bagus insya Allah. Ya. Dirubah. Yang punya Harley Davidson, ya, begitu, itu sepeda motor, masya Allah, ya, kalau sekali ya ditinggikan, ya, dinaikkan kecepatannya, wah, itu larinya cepat sekali, tapi suaranya memang mengganggu. Nah, ini pula lah ya, ini mengganggu suara ini. Nah, saya pernah dikasih kabar sama seorang petugas bengkel. Sebenarnya bisa Ustadz untuk untuk diredakan itu suaranya. Tanpa harus dengan suara yang menggelegar, yang membuat orang itu berdebar-debar di hatinya. Karena apa? Ya, karena terganggu dengan suara yang keras itu. Ya, kalau jantungan itu mah kayak mau copot itu jantungnya, ya. Nah, coba itu dirubah, diredam suaranya, ya. Itu diredam, walaupun Harley Davidson-nya itu kendaraannya nggak perlu dirubah. Nah, gimana fisabilillahnya? Dijadikan fisabilillah, gunakan itu untuk berdakwah. Contoh, ya, ketemu dengan orang-orang yang elit, naik kendaraan itu, ya. Nah, itu mungkin orang-orang yang elit ini ketika yang datang kepadanya adalah orang-orang yang punya kendaraan bagus, mereka itu, oh, ini orang berpunya seperti dirinya. Nah, biasanya kalau nyampaikan kebenaran itu mudah diterima, gitu ya. Nah, jadi ini tidak perlu harus dihancurkan atau dijual, enggak. Kendaraannya sudah, ya. Kalau sudah terbeli memang awalnya untuk bangga-banggaan, ya, awalnya untuk ya pamer-pameran, dirubah niatnya. Sudah terlanjur. Kesalahan cuma dalam niatnya, ya. Kendaraannya tidak bersalah, ya, silakan dimiliki. Nah, cuma suaranya diganti supaya jangan mengganggu orang. Ya, dirubah dia suaranya, diperhalus. Nah, gunakan itu untuk dakwah contohnya. Untuk kajian tidak mengapa.
Malah kalau contohnya sebuah kajian dihadiri oleh orang yang ternyata punya naik kendaraan Harley Davidson. Niatnya tadi sudah dirubah, memang itu kendaraan yang lain nggak ada ustadz. Kalau naik Vespa mungkin agak lambat. Nah, cuma dia nggak ganggu suaranya. Mungkin orang makin terkejut. Dan orang-orang lain yang punya Harley Davidson ternyata apa? Mungkin barangkali akan berpikir, oh iya ya, ternyata orang ini sudah bagus, sudah jenggotan, gitu ya, sudah cingkrangan, istrinya sudah cadaran, naik kendaraan, tapi nggak ganggu orang. Nah begitu, lembut suaranya, naik kendaraan itu sambil kajian. Orang-orang pun terheran-heran, masya Allah, ini orang kaya tapi naik itu, ya. Ya mungkin gak ada kendaraan yang lain, mungkin cuma itu dia punya sehingga dia naik itu, tidak masalah, kendaraan tidak masalah, ya. Bukan kesombongan, yang penting hatinya jangan sampai direndahkan orang lain, ya. Seperti itu. Baik ya. Nah, untuk ketaatan, gunakan tadi kendaraan-kendaraan mewah ini, ya, yang sudah terbeli awal yang memang untuk bangga-bangga dan pamer-pameran, maka tidak perlu dirubah kendaraannya, cukup niatnya dirubah, mindsetnya dirubah. Ya. Sekarang untuk taat kepada Allah. Kalau suaranya menggelegar, diperhalus. Nah, begitu dia. Masya Allah, ya luar biasa. Insya Allah Anda bisa ikuti saran kita ini, ya. Insya Allah Ta'ala. Ya. Jangan malu, ya. Dunia cuma sementara ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan jadi dosa kendaraan itu yang kita miliki. Ya, harta kita jangan sampai jadi dosa bagi kita. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kita buka saja sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, ya, bertanya langsung, silahkan hubungi nomor layanan kami, ya, di nomor 0812 12 12 8834. Di nomor yang sama, ya, Anda bisa melayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk, ya. Bismillah, afwan Ustadz, mohon nasihatnya buat kami para ikhwan yang sudah hijrah tapi masih malas ngaji untuk menghadiri majelis ilmu. Bahkan terkadang lebih suka duduk di majelis YouTube ketimbang majelis yang bertatap muka langsung dengan seorang guru Ustadz. Syukran jazakallahu khairah. Bismillah. Afwan wa anta fajazakallahu khaira. Ketahuilah sesungguhnya di antara bentuk tipu daya syaitan, talbis iblis, adalah memalingkan seseorang itu dari sesuatu yang afdol kepada yang kurang afdol. Itu merupakan bentuk, ya, tipu daya syaitan, iblis. Demikian, ya. Nah, ketahuilah, duduk bermajelis ilmu, datang ke kajian, duduk mendengarkan kajian di majelis ilmu dari seorang guru yang kompeten dari sisi manhaj dan akidahnya serta dari sisi penguasaan ilmu syar'i yang disampaikannya. Ya, ini merupakan keafdolan, lebih afdol ketimbang hanya mendengarkan lewat, ya, media-media seperti televisi, ya. Walaupun kita katakan ada kebaikannya, mendengarkan dari radio, mendengarkan dari YouTube dan yang lainnya,
Memang itu ada kebaikannya, hanya saja kurang afdol, kalah afdol ketimbang kalau duduk di kajian. Kalau duduk di kajian, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan wahyu Al-Qur'an, maksudnya dalil, ya, dan mengajarkannya kepada mereka. Tidaklah demikian melainkan turun kepada mereka sakinah. Lihat, sakinah, ketenangan itu datang kepada mereka, ya. Dan mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Mereka sudah dapat rahmat tadinya. Keislaman itu rahmat, rizki itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kelengkapan anggota tubuh itu rahmat kasih sayang Allah. Nah, dia akan mendapatkan rahmat berikutnya yang kita tidak tahu apa rahmat berikutnya. Tentunya dia sangat butuhkan rahmat Allah itu. Demikian. Sebagaimana dia butuh kepada rizki. Demikian, ya. Berikutnya adalah dan dia dikelilingi oleh para malaikat. Masya Allah, lihat ini utusan-utusan Allah dari makhluk yang mulia dan didekatkan kepada Allah. Makhluk yang mulia yang tidak berdosa ini hadir untuk memuliakan ilmu yang dituntutnya dan majelisnya serta orang-orang di sekitarnya. Demikian. Nah, kalau mereka berdoa ini, ya ini makbul. Demikian. Nah, kalau ada jemaah dari kajian tersebut yang berdoa, itu diaminkan oleh malaikat, itu bisa makbul. Demikian, seperti itu, ya. Kemudian dan Allah menyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah, tenar di kalangan makhluk yang begitu besar-besar, yang begitu banyak, yang menghuni langit-langit. Demikian, ya, tenar. Kalau kita tenar di dunia saja, hanya ya di satu wilayah saja, tenar di Indonesia katakan begitu, itu sudah bangganya luar biasa. Apalagi kalau tenar sampai seluruh dunia, itu masih kalah ketimbang langit. Itu tenar di penduduk langit, Allah yang mentenarkannya. Demikian, ya, Allah yang menyebut-nyebutnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu, ya. Makanya ya, duduk di majelis ilmu itu lebih afdal ketimbang hanya mendengarkan kajian lewat televisi, ya. Tapi kalau seseorang itu menggabungkan antara, Ustadz kebetulan hari ini tidak ada kajian yang offline, yang ada online. Nah, begitu. Apa itu kajian online-nya? Ini kajian seperti ini, YouTube, ya. Kajian Ustadz ini di YouTube, atau contohnya kami dengarkan streaming lewat radio. Kami juga mendengarkan, ya, atau kami melihat kajian atau mengikuti kajian lewat televisi. Nanti siang atau malam sore nanti baru ada kajian yang offline yang kami akan hadiri. Digabungkan antara kajian yang offline dan online, hadir dan juga mendengarkan lewat fasilitas atau media-media, maka ini bagus. Ya, luar biasa ini. Demikian. Tapi tidak mencukupkan dengan hanya, ya, kajian lewat online, ya, YouTube. Ketahui sesungguhnya kajian lewat online itu, ya, itu tidaklah membentuk karakter keilmuan seseorang, ya. Kalau kajian, ya, ini motivasi kita katakan. Bukan lantas yang seperti ini tidak juga dilakukan, tidak. Karena ada orang yang juga bisa menggabungkan keduanya, yaitu hadir kajian di offline dan online. Atau dalam kondisi seseorang itu barangkali sakit sehingga tidak bisa dia offline datang, sehingga kajian online ini ya sangat memberikan manfaat kepada dirinya. Nah, seperti itu, ya. Nggak bisa hadir contohnya kajian, ya, yang jauh seperti saya ini di Medan kajiannya, ya, memberikan kajian di Medan. Mungkin ada yang terjauh sampai di Papua sana, tapi bisa mendengarkan kajian lewat televisi ini, yang mungkin di sana belum disampaikan kajian seperti ini. Nah, ya, maka ini ada manfaat, ya, demikian. Jadi bukan berarti ini kajian seperti ini yang online ini itu ditutup, tidak. Tapi tambah kajian yang offline yang harus dihadiri, dikunjungi, duduk kajian itu jangan dilupakan.
itu akan membentuk karakter keilmuan kita. Yang itu akan memperkuat dan membuat istiqomah insya Allah ya diri kita. Demikian seperti itu. Kajian yang menghabiskan kitab ya, yang membaca kitab dijelaskan ya dan runtut, dihadir ya kajian seperti itu ya, maka ini akan lebih menguatkan pendasaran di dalam dirinya, dalam keilmuannya. Demikian, sehingga tidak mudah untuk hanyut dalam fitnah bila nanti datang fitnah menerpa, ujian-ujian yang berat menerpa. Demikian. Nah seperti itu, baik itu ujian barangkali adanya syubhat-syubhat atau ujian-ujian yang sifatnya duniawi, hal-hal yang bersifat musibah-musibah yang tidak disukai. Ini nggak akan membuat dia gugur, limbung. Nah demikian, seperti itu ya. Tapi kalau hanya sekedar YouTube saja yang kajiannya itu terkadang lompat-lompat ya, apalagi tematik begitu, dia tidak menghabiskan kitab ya, ini kalah manfaat ya. Kalau ini saja yang yang menjadi panduan, yang menjadi acuan, yang menjadi dasar, ketahuilah tidak akan menguatkan ya keilmuannya. Kalau ada ya datang ujian-ujian, baik itu subhat maupun musibah-musibah yang menerpa, dikhawatirkan orang-orang yang baru hijrah ini mereka akan ya limbung, gugur setelah itu. Kita khawatirkan demikian. Semoga Allah SWT ya memberikan keistiqomahan kepada kita dan mereka. Ya, nah seperti itu. Oleh karenanya, ya, ayo mari ya, kajian-kajian ini sudah dibuka, maka hadiri, disyukuri. Ketika masa pandemi dulu ini ya dihentikan karena pandemi. Saat ini pandemi insya Allah ta'ala akan berakhir dan semakin berkurang insya Allah. Kalaupun datanglah ya kita katakan virus-virus baru, maka tidak separah yang sebelumnya. Mudah-mudahan demikian. Nah seperti itu ya. Maka syukuri dengan cara hadir di kajian. Nah seperti itu. Semangat demikian. Ya. Hadir insya Allah dapat pahala. Hadir mendapat pahala. Ya langkah-langkah kaki kita akan menjadi pahala bagi kita. Nah sudah kita jelaskan tadi bahwasanya kendaraan yang kita gunakan apabila memang ditujukan untuk tahan sama Allah, maka ini ya putaran bannya, begitu juga asapnya ini akan menjadi pahala bagi orang yang menjadikan kendaraannya itu ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan hati-hati kita di atas agamanya dan ya memalingkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, bolehkah kita mengakikahkan diri kita sendiri sebab dulu belum diakikahkan oleh orang tua dan qadarullah orang tua telah wafat saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua sang penanya yang sudah wafat, memberikan kemaafan dan keafiatan kepadanya, merahmatinya, melapangkan kuburnya, mengangkat siksanya ya, dan memberikan kenikmatan-kenikmatan di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk mengakikahi diri setelah dewasa yang belum diakikahi oleh orang tua, ini para ulama berbeda pendapat tentang hal seperti ini ya. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengakikahi, tidak ada kewajiban untuk mengakikahi diri sendiri di mana orang tua belum mengakikahinya, karena sesungguhnya syariat akikah itu berlaku bagi orang tua bukan pribadi. Demikian. Nah seperti itu.
Bahkan ya ada pendapat yang mengatakan bukan hanya wajib, bukan hanya tidak wajib, bahkan tidak dianjurkan. Ya tidak dianjurkan. Tidak ada syariat mengakikahi diri sendiri setelah ya dia dewasa, demikian. Tidak ada syariat demikian. Karena ya akikah itu ada batas waktunya. Ya. Ada yang berpendapat hanya sampai 21 hari saja. Ya. Kata Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis yang para ulama berbeda pendapat, pendapat yang kuat ini hadisnya hasan, ya. Al-aqiqatu tudbahu li sab'in au li arba'ata asyrata au li ihda wa ishrin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akikah itu disembelih di hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-21. Demikian seperti itu, ya. Ya, berikutnya pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ada syariat akikah setelah dewasa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya. Namun dan yang lainnya disebutkan dalam hadis tersebut, ya aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'dal bi'sati atau ba'dan nubuwati, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakikahi dirinya sendiri setelah kenabian atau setelah diutus, demikian. Namun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala ini mendhaifkan hadis ini, ya. Nah, seperti itu. Dari semua jalur-jalur dan jalan-jalan hadis ini, ya itu didhaifkan. Namun ada sebagian ulama yang menghasankan, menyatakan hasan hadis ini dari satu jalur, ya. Wallahu alam, kalau nggak salah jalurnya Abu Syekh, ya, kalau nggak salah. Wallahu alam, saya lupa. Tapi ini satu jalur dihasankan, demikian. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Sehingga inilah yang membuat sebagian ulama juga mereka mengatakan bahwasanya tidak ada syariat, ya, karena hadisnya dhaif, tidak ada syariat mengakikahi diri sendiri. Bagi mengatakan hadisnya hasan, ya, maka ini ada syariat mengakikahi diri sendiri setelah dewasa, demikian. Atau ada juga yang berpendapat bahwasanya disyariatkan akikah, ya, setelah dewasa diri sendiri. Mengapa? Karena itu adalah hutang yang harus, ya, dibebaskan karena tergadai. Nah, seperti itu. Atau dengan alasan bahwasanya hadis yang menyebutkan akikah itu, ya, disembelih di hari ke-7, hari 14, hari 21 itu berterusan, ya, dengan lompatan hari-hari, dengan 7 hari lompatan. Nah, seterusnya sampai seterusnya. Wallahu taala alam. Yang jelas para ulama berbeda pendapat dan dalam masalah ini ada kelapangan, ya. Silakan bila sang penanya ini ingin mengakikahi diri sendiri walaupun orang tua tidak mengakikahinya karena ketidakmampuan, ya, maka silakan, ya, kalau memang ingin mengakikahi diri sendiri, ya. Kalau saya ditanya pribadi, apa pendapat pribadi, saya berpendapat tidak ada akikah, ya, ya, setelah dewasa yang tidak diakikahi oleh orang tua, demikian, karena sudah berakhir masanya. Lalu apa yang disyariatkan? Yaitu mengakikahi, ya, anak-anak yang lahir dari kita. Nah, demikian, ya. Dan jangan lupa pula, ya, ikut berkurban. Jangan pula sibuk untuk mengakikahi diri sendiri, mengeluarkan biaya untuk akikah diri sendiri. Ternyata kurban itu tidak dikeluarkan biayanya. Nah, demikian. Begitu juga anak-anak tidak diakikahi. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam, ya. Nah, kalaupun seandainya sang penanya ini ingin mengakikah diri sendiri, kenapa ini hutang? Maka jangan lalaikan juga untuk mengakikahi anak-anak yang nanti lahir. Nah, seperti itu. Begitu juga jangan lupa bayar hutang kalau ada hutang, ya. Begitu juga jangan lupa, ya, ikut kurban, demikian, ya. Wallahu taala a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif ya silahkan ya bertanya langsung ya di nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya orang tua yang menahan untuk membagi warisan anaknya untuk anaknya sedangkan si suami telah wafat 20 tahun yang silam. Maksudnya adalah orang tua laki-laki sudah wafat ya. Mungkin ini ibunya. Dan beliau sang ibu juga memfitnah anak kandungnya sendiri dengan mengatakan bahwasanya anaknya itu tamak karena meminta untuk dibagi warisannya karena ibunya masih hidup. Sedangkan sang ibu tidak adil kepada anak-anak yang lainnya karena sang ibu memberikan anak pertamanya tanah tanpa sepengetahuan anak yang lainnya. Jazakallahu khairan atas pencerahannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan ini dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi sang ibu. Sang ibu, yaitu istri dari sang suami yang sudah wafat yang meninggalkan harta warisan. Yang ternyata suaminya ini beserta dengan dirinya memiliki anak-anak yang termasuk anak dari sang istri ini, sang ibu ini, ya demikian. Maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh sang ibu ini adalah bentuk kezaliman. Ya, ini jawaban sebenarnya tertuju untuk sang ibunya. Jadi sang ibu ini melakukan kezaliman, yaitu menahan hak anak dari harta warisan suaminya, demikian. Jika memang harta yang ada itu adalah harta warisan suaminya, maka sang istri ini atau sang ibu ini telah berlaku zalim terhadap anak-anaknya dengan menahan pembagian warisan anaknya, sementara anaknya butuh. Nah, begitu itu zalim, tidak dibolehkan. Jadi kalau seandainya sang pemilik harta sudah wafat, maka dibagi warisan setelah dibagikan ya, setelah dibayarkan wasiat dan hutang. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Yaitu warisan itu setelah wasiat yang kalian wasiatkan dengannya dan setelah pembayaran hutang. Demikian. Jadi kalau sudah wafat kemudian ya hutang berupa wasiat harta itu diselesaikan, demikian pula hutang kepada sesama manusia itu diselesaikan, maka berikutnya adalah warisan. Demikian. Bukan menjadi alasan ya hidupnya sang istri atau hidupnya sang ibu sementara ayah sudah wafat, ini menjadi alasan untuk ya ditundanya pembagian warisan agar bisa dibagikan kepada sang ibu tersebut, begitu juga kepada sang anak-anaknya, demikian. Nah, seperti itu. Itu zalim. Saya katakan istri seperti ini atau ibu seperti ini zalim. Lebih-lebih tadi disebutkan bahwasanya ya sang ibu tersebut ternyata dalam membagi
membagikan ya, membagikan hadiah itu kepada anak-anaknya dengan cara juga tidak adil. Ya. Untuk anak pertama diberikan hadiah, yang lain tidak diberikan. Nah, ini tidak adil. Perhatikan dalam sebuah hadis, ya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma itu pernah menceritakan bahwasanya ayahnya Bashir itu pernah memberikan hadiah khusus untuk Bashir saja. Juga berupa lahan kalau tidak salah, ya. Diberikan kepada Bashir, ya, berupa hadiah. Sementara Bashir ini memiliki anak-anak yang lain, artinya Nu'man yang diberikan hadiah ini memiliki saudara-saudara yang lain. Orang tua dari Nu'man, ibu dari Nu'man, ibunya si Nu'man itu tidak terima. Dia mengatakan, aku tidak ridho sampai engkau jadikan Rasulullah SAW itu sebagai saksi atas pemberian tersebut. Jadi sang istri meminta kepada suami, yaitu Bashir, ya, untuk menjadikan Rasul sebagai saksi. Maka datanglah Bashir kepada Rasulullah SAW, menjumpai Rasulullah dan menceritakan apa yang menjadi tujuan kedatangannya. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki anak selain Nu'man? Itu pertanyaan Rasulullah kepada, ya, Bashir. Maka ia katakan, na'am, ya ada. Lalu Rasul bertanya lagi kepadanya, apakah engkau juga memberikan kepada mereka seperti apa yang kau berikan kepada Nu'man? Jawabannya, tidak. Bashir mengatakan tidak. Rasul mengatakan, fala idzan, kalau begitu tidak. Kata Rasulullah, aku tidak akan menjadi saksi atas sebuah kezaliman. Wala ushidu ala jaurin, aku tidak akan menjadi saksi atau mempersaksikan atas sebuah kezaliman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, demikian. Ya. Lalu Rasulullah bertanya juga, Rasulullah berkomentar kepada, ya, Bashir dengan mengatakan, ya, apakah ketika Rasulullah bertanya, ya, apakah engkau juga memberikan kepada mereka seperti apa yang kau berikan kepada Nu'man? Ketika dijawab tidak, maka Rasul mengatakan, apakah engkau inginkan mereka itu sama dalam bakti kepadamu? Jawabannya iya. Fala idzan, kalau begitu tidak. Ya. Ketahuilah bahwasanya ketidakadilan di dalam pemberian ini akan mengakibatkan, ya, anak-anak ini akan menjadi durhaka. Jadi orang tua sesungguhnya menjadi penyebab anak-anak ini durhaka. Di mana anak yang satu itu diperlakukan tidak adil terhadap anak yang lain. Yang satu diberi, yang lain tidak diberi, demikian. Ini akan menyebabkan anak tersebut itu menjadi durhaka kepada orang tua. Nah, coba bayangkan kalau anak yang tidak diberi ini, dia akan mengatakan begini kepada saudaranya yang diberi. Ya sudah, ya, abang, kakak, adik, atau silakan kamu saja yang bakti sama orang tua. Aku tidak. Kenapa? Karena aku tidak diberi. Kan begitu. Nah, itu seperti ini akan muncul. Nah, ini kita katakan orang tua berlakulah adil kepada anak-anaknya. Ya. Karena ini akan membuat mereka juga, ya, akan berbakti dengan cara yang sama kepada orang tua. Nah, seperti itu. Ya, jangan bantu syaitan untuk menyesatkan anak-anak. Ya, jangan bantu syaitan untuk durhaka kepadanya, ya. Jangan bantu syaitan untuk membuat anak-anak durhaka kepadanya, demikian, ya, seperti itu. Baik. Nah, ini jadi kedzaliman, ya, kedzaliman yang dilakukan oleh sang ibu ini, ya. Baik, kemudian sisi yang kedua, yang ini saya tujukan kepada saya nggak tahu apakah ini penanya, ya, ataukah ini adalah orang lain, ya. Tapi yang jelas saya tujukan kepada sang anak ini, ya, yang dia ternyata, ya, dituduh oleh ibunya serakah terhadap harta warisan. Maka saya nasihatkan kepada sang anak ini untuk bersabar dan maafkanlah orang tua tersebut. Saya sudah jelaskan tadi bahwa memang itu kezaliman.
Tapi kita katakan orang tua itu banyak kebaikannya. Nasihat saya ini maksudnya itu untuk orang tua, bukan lantas jadi pembenar tuh dolim tuh orang tua, bukan begitu maksudnya. Nah, kalau kita sudah memberitahu orang tua itu dolim, nah saya ingin memberitahu kepada sang anak untuk bersabar terhadap kesalahan orang tua, kedoliman orang tua. Karena sesungguhnya kebaikan mereka itu lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukannya. Jasa mereka lebih besar ketimbang kedoliman yang mereka lakukan. Nah seperti itu. Mengasuh kita, melahirkan kita. Nah demikian. Itu besar sekali jasanya. Ketimbang hanya harta warisan ini saja ya. Lebih berharga itu. Karena itu terkait dengan nyawa kita. Dengan keberlangsungan hidup kita. Ya. Jadi seorang anak yang seperti ini dapat kondisi seperti ini. Coba bersabar. Lihat kelebihan orang tua dan jasa orang tua. Jangan lihat kekurangan dan kezaliman orang tua kepada kita. Nah demikian ya. Sabar. Mudah-mudahan ini akan membuat apa? Membuat ini termasuk sebuah bentuk apa? Bakti kepada orang tua dan bentuk silaturahim, menjaga ya hubungan kasih sayang, kerahiman. Dan mudah-mudahan ini pula yang akan menjadi sebab lancarnya rizki, panjangnya usia. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Siapa saja yang suka diluaskan, dibentangkan, diluaskan rizkinya, dipanjangkan pada usianya, maka sambung silaturahim. Dan rahim yang paling dekat adalah ayah dan ibunya. Di antara dua ini, antara ayah dan ibunya adalah ibunya. Demikian. Karena bahkan kita berada di rahimnya dulu. Maka silaturahim, ya sambung silaturahim itu dengan ibu kita. Mudah-mudahan ini akan menyebabkan ya luas rezeki kita, banyak rezeki kita, melimpah rezeki kita, dan ini akan menyebabkan panjang usia kita. Kira-kira pengen jadi miskin saat ini atau pengen mati saat ini? Tentu tidak. Maka sambung tadi silaturahim. Wallahu ta'ala a'lam. Baik ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan saja dulu kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini baik itu materi maupun jawaban terhadap pertanyaan yang sudah masuk dan sudah kita jawab, ini banyak kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambil dan terimalah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi, mengeluarkan sedikit harta kita, ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di lahan tersebut, yang nantinya juga akan diberlakukan ya di atas lahan ini insyaallah taala dibangun masjid, kemudian digunakan di atasnya diselenggarakan solat fardu secara berjamaah, begitu juga solat sunat tentunya, ibadah-ibadah yang lain ya, seperti barangkali buka puasa bersama, ya, membaca Al-Quran di sana, bahkan ya kajian-kajian ilmiah yang sifatnya rutinitas ataupun yang sifatnya tabligh akbar, ya, yang dia berkala. Begitu juga kegiatan sosial yang lainnya akan insyaallah taala akan dilakukan di atas lahan ini insyaallah taala. Ya, kekurangan dana kita untuk membebaskan lahan ini sekitar 2,2 sekian miliar rupiah. Kita semua punya kesempatan yang luas, yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat dengan mendonasikan sebagian harta kita yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada setelah dimanfaatkan tentunya. Salurkan ya harta Anda
ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda bisa melihat info ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.